Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, hari ini gue mau share nih mengenai kelanjutan pembahasan kita mengenai 10 shortcut paling sering digunakan atau paling hits di Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kombinasi antara Alt dan juga karakter tertentu di keyboard. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, jadi kita punya 10 shortcut ya, 10 shortcut yang paling hits kali ini. Kombinasi khusus untuk alt dan juga karakter-karakter tertentu di keyboard. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang alt key hingga sampai nanti terakhir itu di Alt W. Nah, apa sih itu fungsinya? Kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas tuntas satu persatu. Oke, kita pertama bahas mengenai Alt plus key terlebih dahulu. Nah, Alt plus key itu berfungsi untuk menuju pada fitur Tell Me What You Want to Do. Nah, apa nih maksudnya, bro? Nah, jadi Alt key ini dia bisa mengarahkan kita ke fitur yang ada di salah satu fitur di Microsoft Word gitu. Nah, jadi kan salah satu fitur di Microsoft Word untuk Microsoft Word di tahun atau versi tahun 2016 ke atas, jadi Office 365, Office 2016 itu sudah pakai, sudah ada tambahan ini apa fitur Tell Me What You Want to Do. Nah, ini nih fiturnya, gue lingkarin ya. Nah, di sini ini bisa mempermudah brosis kalau mau nyari sesuatu gitu. Jadi nggak perlu masuk jauh-jauh. Misalkan di bagian layout sini ya. Misalkan dia ada pengaturan kolom atau gimana gitu. Nah, brosis tinggal atur aja sih kolom gitu. Atau misalkan gue mau menuju ke makro deh. Nah, kalau kita ketik makro, dia langsung muncul tuh. Kita bisa langsung pakai makro. Nah, padahal kalau misalkan brosis nggak pakai Tell Me What You Want to Do ini, nggak pakai fitur ini, brosis harus masuk view, kemudian masuk di makro gitu. Jadi ada dua langkah. Dia mempersingkat banget nih. Kalau brosis nggak tahu lokasinya di mana, langsung ketik aja tuh. Misalkan mau print atau gimana, langsung ketik aja, nggak apa-apa. Jadi mempermudah brosis untuk menemukan fitur yang brosis butuhkan. Nah, untuk menuju itu kan biasanya kita harus ngeklik di sini nih. Nah, selain itu kita bisa pakai shortcut namanya Alt plus key. Nah, Alt plus key ini langsung ngeklikin bagi kita. Jadi dia bantu ngeklik tuh. Jadi misalkan kita coba ya, tekan tombol Alt dan key secara bersamaan di keyboard. Alt key, kemudian tuh dia akan langsung otomatis menyediakan kita langsung ngeklikin di Tell Me What You Want to Do. Jadi kita tinggal klik aja tuh, misalkan gue mau ketik mengenai layout gitu. Nah, dia langsung muncul tuh di layout, ada muncul page number, margin, kemudian page orientation dan lain sebagainya. Atau misalkan gue mau setting mengenai shape gitu ya. Misalkan berarti gue coba alt key gitu. Nah, ketik aja sesuai dengan kebutuhan. Ada shading, nah ada share dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar membantu kita untuk menemukan fitur atau menemukan bagian yang kita perlukan di Microsoft Word tanpa perlu nyari jauh-jauh tuh. Dia masuk di menu bar apa, menu bar home kah, insert kah, desain kah. Nah, itu mempermudah banget bagi kita untuk menuju bagi yang belum ingat tuh, belum apal lokasinya di mana. Kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah fungsi dari Alt plus key. Jadi dia menuju pada fitur Tell Me What You Want to Do. Jadi di sini dia bantu ngeklikin tuh Tell Me What You Want to Do. Nah, setelah klik kita pilih Alt key, kita langsung bisa ketik sesuai dengan kebutuhan kita. Alt key berfungsi untuk menuju pada fitur Tell Me What You Want to Do. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke fitur selanjutnya yaitu Alt F. Nah, Alt F ini fungsinya apa sih, bro? Gua belum tahu. Nah, Alt F ini salah satu shortcut yang sangat berfungsi ya. Jadi dia ini Alt F ini berfungsi untuk membuka tab file. Nah, jadi kan kita ada menu bar nih ya. Ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan juga Nitro Pro 9, Nitro Pro 10. Khusus untuk Nitro Pro 10 ini kan dia add-on sih. Jadi tergantung. Kalau brosis pakai Nitro dia akan muncul, tapi kalau pakai nggak pakai Nitro dia nggak akan muncul di sini. Kayak gitu ya. Nah, jadi dia berfungsi membuka tab file atau menu bar file ini. Jadi nanti kita bisa sih sebenarnya klik langsung file ya gitu. Tapi kalau misalkan brosis lagi mager nih,
lagi mager untuk ngeklik pakai mouse atau gerakin trackpad atau gerakin mouse kita, langsung aja pakai Alt F, dia akan langsung mewakili kita untuk ngeklik file. Kita langsung coba ya, tekan tombol Alt dan F di keyboard secara bersamaan. Alt F, hasilnya akan kayak gini. Tuh, dia akan langsung memberikan kita tampilan atau dialog dari menu bar atau tab file itu. Jadi kan di tab file itu ada home, kemudian new, open, info, hingga dengan option kayak gitu. Nah, kita bisa pilih selanjutnya karena kita pakai shortcut Alt, otomatis dia akan langsung ngasih tahu nih backstage-nya. Kita bisa pakai juga kalau kita pilih H, berarti nanti langsung diarahkan ke home. Kalau N berarti kita akan buka blank. Jadi buka file baru. Bentuk open file yang udah lama, info, save, save as, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi enaknya kalau kita pakai shortcut Alt itu kita bisa langsung juga pakai kelanjutannya. Jadi bisa pakai klik di keyboard sesuai dengan yang muncul kayak gitu. Jadi kita coba sekali lagi ya. Misalkan Alt F, kemudian kita mau lanjutin ini open sesuatu atau buka mengenai option gitu ya. Option kan di huruf T ini ya. Nah, di huruf T ini kita langsung aja tekan huruf T. Dia akan langsung masuk di option kayak gitu. Nah, jadi kelanjutannya enaknya kalau kita pakai Alt itu kita bisa langsung lanjut pakai klik-klik di keyboard kayak gitu. Jadi memudahkan kita kalau kita lagi males atau mager pakai mouse atau trackpad, nah itu memudahkan banget bagi kita seperti itu. Alt F berfungsi untuk membuka tab file. Gue ulang lagi, tekan tombol Alt dan F secara bersama di keyboard, maka dia akan langsung muncul dialog file, dialog tab file seperti ini, seperti itu. Oke, mantap banget. Sekarang selanjutnya kita akan nyoba apa nih selanjutnya, bro? Nah, selanjutnya itu ada namanya Alt plus H. Nah, apa nih fungsi dari Alt plus H kalau boleh tahu? Nah, fungsi dari Alt plus H itu adalah berfungsi untuk membuka tab home seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita kan sekarang lagi ada di tab home ya. Contoh nih, gue lagi sementara buka tab lain deh. Misalkan gue lagi buka tab layout, contohnya ya, ini contohnya. Nah, gue mau buka tab home, gue tinggal aja langsung klik atau tekan bersamaan tombol Alt plus H di keyboard secara bersamaan seperti itu. Nah, gue coba ya tekan tombol Alt dan H secara bersamaan di keyboard gue. Tuh, otomatis dia akan langsung memunculkan tombol tab home ya. Dia langsung yang terseleksi adalah tab home. Karena sebelumnya tadi kan kita lagi buka tab layout ya. Dia akan langsung ngebuka tuh tab home seperti itu. Nah, di tab home pun itu juga langsung dia langsung dibantu mengenai langkah-langkah selanjutnya mau apa nih. Jadi di situ ada banyak banget pilihan ya, ada huruf banyak banget, ada F, 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 S, kemudian nah kalau brosis perhatiin itu mereka mewakili dari masing-masing fitur yang ada kayak gitu. Jadi kalau brosis tekan huruf 1 maka dia akan menjadi bold, bagian teks yang bersih seleksi. Tapi kalau misalkan brosis pilih I berarti ya kayak italic, kalau O ya underline, kalau misalkan brosis pilihnya FD berarti dia akan menemukan sesuatu di file tersebut, akan menggunakan fitur find seperti itu. Jadi enaknya pakai Alt, gue ulangin lagi, dia kalau kita pakai satu shortcutnya dia akan langsung menunjukkan menu-menu yang lain seperti itu. Gue coba lagi Alt H ya. Nah, gue coba contoh deh satu kali lagi. Misalkan gue mau kasih tebel yang ini, melalui Grand Key-nya gue kasih tebel deh ya. Nah, bisa dengan Ctrl B kemudian atau juga pakai fitur yang menebalkan di atas ini. Tapi misalkan brosis gue mau nebelin tapi gue mau misalkan brosis lagi di layout ya, gue mau nebelin tapi gue sekalian langsung masuk di tab home, boleh. Jadi langsung pilih Alt H kemudian tekan huruf B. Kalau huruf B itu kan nomornya nomor berapa kali sini? Ini nomor 1 ya. Yang kali nomor 2, kemudian ada nomor 3 dan lain sebagainya. Kemudian B itu berarti border. Nah, kalau misalkan gue mau nebelin, otomatis gue tinggal tekan aja angka 1 di keyboard. Tuh. Langsung akan tebel, langsung akan kebol. Kenapa? Karena
angka 1 itu mewakili fitur bold seperti itu tadi. Kalau kita misalkan kemudian gue alki ya, alt h. Nah, contoh nih yang gue blok tadi, gue mau underline dia gitu, otomatis gue tinggal pilih aja. Kalau underline kan angka 3 ya, gue pilih aja langsung angka 3. Oke, nah underline-nya mau yang mana? Langsung aja pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau more underline berarti pilih huruf M, kalau underline kalian berarti pilih U, seperti itu. Enak banget, gampang banget sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini memfasilitasi Brosys untuk memudahkan Brosys dalam melakukan pemilihan-pemilihan fitur atau menuju ke tab lain kemudian memilih fitur yang ada. Nah, itu adalah fungsi dari kombinasi Alt plus juga karakter seperti itu. Nah, untuk Alt plus A itu dia berfungsi untuk menuju tab home ya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Alt plus N. Nah, apa nih fungsi dari Alt plus N? Jadi fungsi dari Alt plus N itu adalah membuka tab insert and for insert gitu. Ingatnya gampang banget. Jadi Alt plus N, kalau kita ketik bersamaan atau kita klik bersamaan tombol Alt dan juga tombol N di keyboard kita, maka dia akan langsung mengarahkan kita ke tab insert. Contoh nih sekarang kita lagi di tab home ya. Jadi kita lagi di tab home, kemudian kita mau buka nih tab insert. Nah, boleh langsung klik di sini, boleh juga pakai shortcut. Kalau shortcutnya mau ke menu bar atau tab insert, gimana caranya bro? Tekan tombol Alt plus N. Misalkan gue coba tekan tombol Alt plus N ya, secara bersamaan di keyboard gue. Toh, dia akan langsung merubah atau menunjukkan, menampilkan nih menu bar atau tab insert. Di dalamnya juga langsung menu-menu di insert nih, fitur-fitur yang ada di tab insert kayak gitu. Contoh dari tab insert ini, dari menu bar insert ini kan ada banyak pilihan tuh. Nah, masing-masing huruf yang ditunjukin di situ mewakili fitur tersebut gitu. Contoh, kalau Brosys mau insert picture, berarti tekan huruf P aja langsung. Misalkan kalau Brosys mau masukin shape, tekan aja SH langsung. Atau misalkan Brosys mau masukin equation, tekan huruf E aja langsung. Jadi masing-masing huruf ini dia mewakili dari masing-masing fitur kayak gitu. Contoh nih, misalkan contoh ya, gue pilih huruf P untuk kita mau insert picture. Tekan aja huruf P di keyboard. Tuh, dia akan langsung mengarahkan kita pada insert picture sesuai yang ada di offline browser. Maksudnya offline browser itu jadi di PC Brosys kayak gitu. Jadi di offline ya kayak gitu. Beda dengan online picture. Online picture berarti dia akan digambar secara online, insertnya kayak gitu. Jadi gue ulangi lagi, Alt N dia berfungsi untuk membuka tab insert kayak gitu. Jadi misalkan browser ada di tab lain gitu, kemudian langsung klik Alt N, langsung akan tuh muncul. Nah, setelah klik Alt N dia langsung muncul juga tuh huruf-huruf yang bisa membantu Brosys untuk habis lu masuk insert lo mau apa nih, dia tanya gitu di wordnya. Nah, tinggal klik aja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan gua mau masukin smart art deh, berarti pilihnya apa? Lihat aja langsung tuh hurufnya. Kalau smart art kan huruf M, tekan aja langsung tombol M di keyboard Brosys. Oke, langsung muncul tuh smart artnya. Langsung pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Bisa all, bisa list, bisa proses, cycle, hingga dengan offsys.com seperti itu. Nah, itu mudah banget ya Alt N ini. Jadi dia benar-benar menunjukkan fitur-fitur. Nah, tanpa kita perlu pakai mouse, dia akan bisa menunjukkan mana sih yang mau dipakai. Mau insert yang mana nih ya. Gue sudah sediain shortcut tombol yang dibutuhkan seperti itu. Alt plus N berfungsi untuk membuka tab insert seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke Alt selanjutnya, yaitu Alt plus G. Nah, apa nih fungsi dari Alt plus G? Nah, fungsi dari Alt plus G ini adalah membuka tab desain. Nah, tab desain yang gimana tuh? Nah, bisa lihat di menu bar ada home, ada insert, ada desain. Nah, desain yang dimaksud adalah desain yang ini. Jadi dia langsung menunjukkan
tab desain atau menu bar desain yang ada di Microsoft Word. Nah, tab desainnya tampilannya kayak gini ya, kayak gitu. Contoh nih, gue lagi ceritanya ini lagi di tab home. Kemudian gue mau menuju ke tab desain, otomatis gue tinggal pakai Alt plus G. Bisa sih browser klik langsung di desain, cuma ini kan shortcut membantu browser kalau browser lagi mager untuk pakai mouse ya, atau misalkan browser lagi berhalangan pakai mouse gitu, atau ada kendala pakai mouse, langsung aja pakai Alt plus G. Contoh nih, gua mau gua blok dulu contohnya karena desain ya, jadi mungkin nanti kita perlukan. Nah, gua blok dulu artikel yang gua punya, kemudian gua mau masuk di tab desain, berarti tinggal aja gua tekan bersamaan tombol Alt dan tombol G di keyboard gua. Jadi tekan tombol Alt kemudian G secara bersamaan. Tuh, dia akan langsung menuju desain. Jadi lihat, yang awalnya gue tadi di home, otomatis dia akan langsung menuju ke desain ini. Langsung akan tampilin tuh, mau setting apa nih lu di sini? Mau setting themes kah? Atau setting color, fonts, atau gimana? Atau S tuh berarti tentang yang ini. Kalau misalkan gue mau setting, gue mau rubah tipe tulisannya, berarti stylenya kan tuh, otomatis gue pilih S deh. Tuh, dia akan langsung muncul tuh pilihan-pilihan style penulisan yang ada di Microsoft Word. Nah, khusus di fitur yang di 2016 yang untuk sementara gue pakai ini kayak gitu. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Tuh, nanti dia akan langsung merubah sesuai dengan kebutuhan. Gampang banget kan ya cara menggunakan Alt plus kita. Misalkan browser gue misalkan mau ke Alt plus G tapi gue bukan rubah style sih, boleh banget. Jadi Alt plus G ini memfasilitasi browser untuk masuk di tab desainnya sih. Itu yang pertama, yang utama ya. Jadi setelah browser klik Alt plus G, kemudian misalkan browser gue ini maunya berubah yang ini sih, gue maunya isi misalkan gue ulangin ya, ada kendala Alt plus G. Nah, kemudian misalkan gue mau setting nih, tapi setting page color gitu, berarti kan PC ya, tekan aja langsung huruf P dan C secara bersamaan di keyboard. Nanti dia akan langsung nyeting page colornya. Tinggal langsung pilih warna bagian belakang dari page atau halamannya tuh mau dikasih warna apa, seperti itu gitu. Jadi Alt plus G ini sebenarnya cuma nganterin, jadi dia memfasilitasi browser agar bisa sampai di tab desain seperti itu. Oke, mudah banget kan ya penggunaan dari Alt plus G. Dia berfungsi untuk membuka tab desain, G for design. Oke, selanjutnya kita melangkah ke Alt plus P. Nah, Alt plus P ini dia juga salah satu shortcut yang berfungsi untuk mengantarkan kita menuju tab tertentu. Nah, tab tertentu yang dimaksud ini adalah tab layout, seperti itu. Tab layout kan dia berfungsi untuk ngatur layout atau tata letak gambar atau letak artikel Word kita ya, kayak gitu. Nah, jadi misalkan mau coba, langsung aja tuh tekan secara bersamaan Alt plus key di keyboard. Contoh nih ya, gue mau langsung tekan Alt plus P. Nah, tuh dia langsung muncul tuh. Mau setting margin berarti pilih huruf M. Mau setting orientation, klik huruf O. Mau klik size, mau setting size berarti klik huruf Z secara bersamaan di keyboard kayak gitu. Jadi setelah dia mengantarkan browser di tab layout, maka dia akan tanya nih, menyediakan juga tuh setelah masuk di tab layout mau masuk di mana kayak gitu. Jadi ini adalah fungsi dari Alt plus P, jadi membuka tab layout atau menu bar layout. Contoh nih, gue misalkan mau setting marginnya. Setelah gue tap layout, setelah gue Alt plus K, dia masuk layout nih. Gue mau setting margin, berarti gue tinggal langsung aja tekan tombol M di keyboard gue. Oke, gue ulangin ya. Alt plus P, kemudian gue mau setting margin, berarti gue pilih huruf M. Tuh, dia langsung muncul nih. Mau margin yang mana yang mau dipakai gitu. Misalkan mau narrow, monggo pakai narrow. Misalkan mau pakai normal, monggo pakai normal. Seperti itu. Bisa memudah banget. Misalkan browser butuh yang cepat dan udah terlanjur lagi ngetik, kemudian mager ada kendala pakai mouse, langsung pakai Alt plus P untuk nyeting layout di Microsoft Word. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke
S nih. Wah, Alt plus S. Apa nih fungsi dari Alt plus S? Jadi Alt plus S dia berfungsi untuk membuka tab reference. Nah, tab reference ini yang dimaksud adalah tab reference yang ini nih. Kayak gitu. Jadi atau menu bar reference. Nah, S misalkan contoh nih, reference kan itu ada banyak isi ya di sini. Ada source, entry dan lain sebagainya, kayak bibliografi, manage source dan lain sebagainya. Misalkan Brosis mau nambahin sesuatu gitu, misalkan footnote atau caption gitu, monggo bisa langsung pakai reference. Nah, selain Brosis bisa langsung menuju dengan cara gerakin mouse kemudian masuk klik di menu reference, itu di Word kita juga sudah disediain namanya shortcut Alt plus S. Nah, Alt plus S ini memudahkan banget, misalkan Brosis lagi kendala pakai mouse atau lagi mager pakai mouse, langsung mengantarkan Brosis ke tab reference ketika Brosis tekan tombol Alt dan S secara bersamaan. Gimana caranya? Kita langsung coba ya. Tekan tombol Alt dan S di keyboard Brosis secara bersamaan. Alt dan S. Tuh, dia akan langsung mengantarkan Brosis ke bagian-bagian tertentu yang Brosis inginkan. Jadi misalkan setelah gue mau insert teks deh, atau gue misalkan mau tambah footnote deh di sini. Misalkan gue mau tambah footnote di bagian tertentu. Contoh gue di bagian sini ya. Misalkan gue blok deh. Contoh aja dia ya. Misalkan gue lagi ada di home, kemudian ceritanya gue mau masuk ke reference, gue mau nambahin footnote. Berarti itu gue langsung aja Alt S. Tuh, karena gue mau insert footnote, otomatis dia cari aja tuh huruf yang mewakili insert footnote. Add text itu A, update table berarti T, table of contents berarti T, update table itu U ya, table of contents T, kemudian insert add note E, insert footnote, next footnote berarti kalau gue mau insert endnote atau footnote, kalau footnote kan F ya, berarti gue tekannya huruf F. Nah, dia akan langsung menunjukkan tuh, bukan ngasih tahu sih, dia akan langsung mengarahkan kita ke footnote. Dan tinggal langsung aja ketik sesuai kebutuhan. Misalkan footnote-nya Pawang Design It misalkan, langsung aja ketik sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Itu ya, jadi fungsinya memudahkan Brosis untuk masuk di tab reference. Seperti itu adalah fungsi dari Alt plus S. Alt plus S berfungsi untuk membuka tab reference. Gampang banget ya. Reference tuh jadi ada banyak fungsi, nanti tinggal Brosis pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke tab selanjutnya, ke setting atau shortcut selanjutnya, yaitu di sini kita punya Alt plus M. Nah, apa nih fungsi dari Alt plus M? Jadi fungsi dari Alt plus M itu adalah membuka tab mailings. Nah, di sini tab mailings itu kita punya ya. Ada envelopes, label, hingga finish and merge gitu, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menuju tab mailings dengan mudah dengan cara menekan tombol Alt dan M secara bersamaan. Nah, ini adalah shortcut yang memudahkan kita menuju dengan mudah banget kayak gitu ya. Jadi misalkan Brosis lagi di home nih, gue mau masuk di mailings dong. Tapi keyboard tapi mouse gue lagi error gitu. Nah, ya boleh deh, langsung pakai Alt plus M. Kita langsung coba Alt plus M. Tuh, dia akan langsung mengarahkan Brosis ke bagian yang dituju. Nah, di situ ada langsung muncul huruf-huruf ya. Huruf-huruf itu mewakili fitur-fitur yang ada di mailings tersebut, di fitur tersebut, di tab tersebut kayak gitu. Contoh nih, gue mau pakai envelopes nih atau labels nih. Nah, tinggal aja langsung pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, gue klik lagi Alt M ya. Misalkan gue mau envelope, berarti gue tinggal pilih huruf E-nya doang gitu. Dia akan langsung menuju ke settingan envelope kayak gitu. Jadi mempermudah Brosis dalam melakukan atau menuju suatu fitur gitu tanpa perlu menggunakan mouse. Dengan mouse yang terkendala atau Brosis lagi mager ya, mouse. Sini ada tampilan dari envelope sesuai yang kita pilih tadi, seperti itu. Oke, mudah banget ya cara menggunakan tab mailings atau menuju ke tab mailings dengan menggunakan shortcut Alt plus M yang berfungsi untuk membuka tab mailing, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke shortcut lainnya, yaitu Alt plus R. Nah, apa nih fungsi dari Alt plus R? Jadi fungsi dari Alt plus R
Alt plus R itu adalah berfungsi untuk membuka tab review. Nah, tab review itu ada di sebelah sini. Jadi ada spelling, thesaurus, word count, hingga heading itu semuanya ada di review. Nah, misalkan Brosis mau setting sesuatu bisa langsung di sini. Atau misalkan Brosis mau setting track change-nya, nah itu bisa banget pakai di sini. Nah, pakai Alt plus R kalau mau menuju ke review. Contoh nih ceritanya gue lagi ada di tab home. Gue mau setting track change-nya. Contohnya ya. Jadi gue langsung aja nih tekan Alt plus R, tombol Alt dan tombol R secara bersamaan di keyboard gue. Alt R dia akan langsung tuh menuju ke tab atau menu bar review gitu. Jadi nggak perlu susah-susah lagi. Oh, Alt plus R berarti R gue maunya review nih. Oke, langsung Alt plus R. Membuka tab review langsung akan muncul tuh masing-masing huruf mewakili fiturnya ya. Contoh compare gitu. Berarti dia M. S for grammar, thesaurus itu E, W itu word count, check ability, accessibility itu A1. Contoh gue mau hitung word, mau pakai word count nih, atau mau pakai track change. Contoh misalkan gue pakai track change ya, gue tinggal aja tekan huruf G di sini. Tuh, dia akan tanya mau ngaktifin track change atau log tracking. Misalkan gue mau masukin, gue mau ngaktifin track change, berarti gue tekan huruf G seperti itu. Otomatis change-nya dia akan langsung berubah. Jadi ketika gue jadiin melakukan perubahan, track change-nya sudah langsung aktif seperti itu. Gampang banget kan ya. Jadi fungsinya untuk Alt plus M itu adalah mengantarkan kita menuju tab mailings. Nah, setelah di tab mailings, setelah kita tekan Alt M, nah sorry, bukan tab mailings ya. Tadi kita bahas lagi Alt R. Nah, contoh Alt R, jadi kita lagi di tab review. Misalkan di tab review ini kita mau setting mengenai apa-apa, misalkan mau setting tertentu, pilih fitur tertentu, bisa langsung pakai huruf yang muncul. Nah, huruf yang muncul itu mewakili dari fitur-fitur masing-masing tersebut. Oke, gampang banget kan ya untuk menggunakan Alt plus R. Selanjutnya kita akan melangkah nih ke Alt plus W. Nah, Alt plus W ini apa fungsinya? Nah, Alt plus W itu berfungsi untuk membuka tab view. Nah, tab view itu ada di sebelah sini. Jadi dia ada muncul read mode, layout mode, kemudian outline hingga dengan property. Switch window pun juga muncul di sini. Nah, misalkan gue ceritanya ada di tab home nih. Gue mau ke tab view atau menuju ke menu bar view. Langsung aja tekan tombol Alt dan W secara bersamaan di keyboard. Contoh nih gue coba tekan ya. Alt plus W akan langsung muncul kayak gini. Dia langsung mengarahkan gue ke tab view. Kemudian langsung akan muncul huruf-huruf atau karakter yang akan membantu kita menuju ke settingan selanjutnya. Misalkan gue mau setting dia pakai grid lines. Nah, grid lines tinggal aja cari grid lines mana nih. Oh, grid lines tuh pakai huruf G. Tekan aja langsung huruf G di keyboard. Tuh, dia akan langsung memakai grid lines file yang kita pakai. Kenapa? Ya karena kita ngaktifin grid lines di view ini. Seperti itu. Jadi mudah banget. Alt W berfungsi untuk membuka tab view. Nah, tab view ada di sini, ada banyak banget fungsinya, bisa langsung explore. Nah, Alt W dia berfungsi untuk mengantarkan memfasilitasi Brosis hingga sampai di tab view. Setelah di tab view, Brosis akan langsung diberi pilihan-pilihan mau lanjutannya apa, ruler kah, grid lines kah, outline, read mode, dan lain sebagainya. Tinggal Brosis pilih sesuai dengan karakter atau huruf atau angka yang muncul di sini. Seperti itu. Mudah banget kan cara penggunaan dari shortcut Alt dan juga karakter. Kombinasi antara Alt dan juga karakter memudahkan kita untuk menuju tab-tab tertentu di Microsoft Word. Seperti itu. Masih bingung? Bisa langsung chat gue di bawah, komen gue di bawah. Nanti gue bantu jawab agar Brosis tidak bingung lagi. Oke, sekian video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain hit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.